Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak Dewan Kemakmuran Masjid Al-Falah Darul Muttaqin yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kalau kita mengingat kembali, Bu, Nabi yang paling banyak mukjizatnya itu Pak, Nabi Musa, lebih dari 11 mukjizat Pak. Jadi totalnya itu ada 12. Pernah menjadikan sungai darah di sekitar Mesir. Kemudian mereka semua datang kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, mohonkan kepada Tuhanmu untuk mengakhiri cobaan ini, azab ini. Kalau kau berdoa Musa, maka kami semua akan mengikut ajaranmu." Nah, semangat Nabi Musa Pak, berdoa kepada Allah, minta cobaan itu diakhiri. Akhirnya dikabulkan Allah. Hilang sungai darah itu Pak, semua air pokoknya darah. Hilang cobaan itu, balik mereka kepada kekafiran kembali. Kemudian ditimpakan lagi Bu, dipukul oleh Nabi Musa bukit, bertebaran kutu Pak. Jadi di mana-mana kutu, bahkan paku pun bisa dimakannya. Ngadu lagi, Musa, mohonkan kepada Tuhanmu agar diakhiri ini, kami akan mengikut ajaranmu. Begitu dia akhiri lagi Pak, buat lagi. Nah, jadi ini terdapat dalam kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullah. Sehingga di saat Nabi Musa dan pengikutnya semakin lemah, mereka akhirnya lari menuju lautan. Di saat itulah peran Allah pun datang. Jadi ketika umat Islam ini lemah Pak, memang tidak bisa untuk melakukan apa-apa, Allah tidak akan diam. Allah tidak akan diam. Contoh Pak, yang terjadi tahun 1992 tanggal 6 Desember. Ada 40 orang oknum yang beragama Hindu di India merobohkan Masjid Babri, nama masjidnya itu Pak. Apa keanehan setelah mereka merobohkan itu? Semua buta saat ini Pak. 40-nya itu buta. Itu dari surat kabar Ansari Express di India. Jadi 31 orang itu tinggalnya satu komplek. Nama daerahnya itu Maharinor. Jadi mereka yang 31 satu komplek, yang 9 lagi akhirnya hidup di bawah organisasi Hindu Gezibor. Jadi betul-betul di santuni aja lagi Pak. Apa pengakuan mereka yang ikut menghancurkan masjid ini Bu? Tuhannya umat Islam marah. Itu pengakuan mereka. Jadi terkadang Pak, kita ini tidak sanggup melakukan perlawanan. Kita tidak sanggup untuk melawan, seperti Nabi Ibrahim akhirnya dibakar walaupun tidak mempan. Tapi begitulah, kadang ada masa kita tidak bisa apa-apa, tetapi kita terzolimi. Dan sebetulnya ini berlaku dalam agama apa saja Pak. Yang zolim itu pasti oknumnya tetap ada. Jadi tidak semuanya itu Pak. Maka saya katakan oknum. Di dalam Islam ini aja pun ada juga oknum Pak. Maling kotak infak aja mati dibakar orang Pak. Berapa isi kota infak? Mati orang dibakar. Jadi yang radikal-radikal seperti ini di semua agama itu ada, dan ini tidak dibenarkan. Jadi Allah akan marah. Siapa saja yang berlaku zalim, Allah akan marah. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, "Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin." Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Contoh Pak, di zaman Rasulullah, sewaktu rapat di Darun Nadwah itu Pak,
Orang Quraisy kan semua rapat tuh Pak, semua suku rapat. Keputusan mereka apa Pak? Pertamanya, kita buang saja Muhammad ini keluar dari sini. Tiba-tiba ada orang tua mengatakan Pak, tidak setuju. Apa aja ide orang untuk membuang Rasulullah ini macam-macam tuh Pak ya, ide yang keluar. Orang tua ini selalu bilang tidak setuju Pak. Ternyata apa kata Rasulullah Pak? Iblis ikut rapat Pak, dia itulah yang tidak setuju. Jadi kalau Bapak ada rapat di masjid rumah-rumah Bapak, ada yang tidak setuju kepanjangan, perhatikan betul mukanya Pak. Takut ini iblis pula ikut Pak. Akhirnya orang Quraisy bertanya kepada orang tua ini, kalau ide kau apa? Kumpulkan seluruh pemuda-pemuda Quraisy ini dari masing-masing suku, kepung rumah Muhammad, bunuh bareng-bareng. Jadi nggak bisa Bani Hasyim nanti ngapa-ngapain. Nah ini akhirnya Allah balas tipu daya mereka yang rapat di Darun Nadwah. Malah Rasulullah melenggang keluarnya dari dalam rumah tanpa ada satupun pemuda yang menyaksikannya. Jadi tidak perlu pula Pak, kadang kita ini aku ingin berjuang. Kita yang tidak bisa, doakan saudara-saudara kita itu Pak. Doakan mereka. Bukan berarti pula kita mendoakan mengutuk-ngutuk, tidak. Karena problem di India ini Pak akan selalu ada. Bagi umat Hindu, sapi itu dewa kehidupan Pak. Mereka tidak makan. Orang Islam halal makan sapi. Jadi ini pasti berbenturan terus. Karena pasti berbeda betul Pak. Yang satu sangat menghargai, yang satu dimakan gitu Pak. Jadi dari sini sebetulnya sosiohistoris kejadiannya itu. Nah, isu ini dipelintir oleh pihak oposisi, padahal sebenarnya Pak tidak anti-Islam, cuman dipelintir oleh pihak oposisi. Sama dengan kejadian di Papua waktu itu Pak kan. Dibilang ada guru yang menghina muridnya. Gara-gara perkataan ini Pak, bunuh-bunuhan orang jadi perkataan orang fasik itu hati-hati kadang. Dia orang fasik nih Pak, dia pandai cara ngomongnya. Misalnya ngomong ke bapak gini, ini aku bukan mengadu-ngadu abang nih bang ya. Nah, ini kan macam baik betul nih Pak. Aku udah lama berkawan sama abang, aku pun tersinggung juga abang digitukan ya bang. Apa bilangnya? Nanti tidak enak lah, aku marah lah abang tuh tambah penasaran dibuatnya Pak. Itu kerja orang fasik tuh Pak. Di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, orang yang datang membawa berita buruk tentang Ali justru malah dia yang dihukum Pak. Kau ini orang fasik kau nih. Kau sampaikan orang memburukkan aku ke aku. Jadi tidak boleh Pak. Jadi kalau kita dengar orang memburukkan orang lain, jangan pula disampaikan. Kalau dia tengok-tengok Pak, ini dalam tanda kutip Pak, memang tidak semuanya tidak disampaikan. Tapi kalau rasanya akan memantik mudarat besar, sebaiknya tahan, jangan. Jadi ini keadaan kadang orang tidak mampu, tapi Allah yang akan menghukumnya. Baik juga orang Islam yang melakukan kesalahan, Allah juga akan menghukumnya. Jadi siapapun yang melakukan kezaliman pasti Allah hukum. Contoh nih Pak ya, fitnah yang tidak bisa untuk dilawan. Nah, ini kalau kita lihat di dalam hadis riwayat Imam Bukhari juz 6 halaman 511. Jadi ini hadisnya sahih. Apa kata Abu Hurairah? Tidaklah berbicara ketika masih dalam buayan kecuali 3 orang. Jadi ini versi hadis riwayat Abu Hurairah. Yaitu yang pertama itu yang bayi bisa bicara waktu kecil itu Isa bin Maryam. Jadi ini Nabi Isa ini nabi yang tidak bisa menjawab fitnah tiba ya Pak. Karena memang dia tidak punya bapak. Kuat fitnahnya Bu, ujiannya. Mau bagaimana mau menjelaskannya Pak? Makanya Nabi Isa ini diberikan Allah mukjizat, dia bisa berbicara dari buayan. Dan ada sebagian meyakini, ada juga yang tidak, tetap menyangka bahwa Isa ini adalah anak haram. Makanya Allah banyak memberikan mukjizat untuk meyakinkan bahwa Isa alaihissalam ini seorang nabi, tapi tetap orang yang tidak senang mengatakan bahwa dia ini adalah bayi yang tidak ada ayahnya. Di sisi lain bahkan diagungkan lagi Pak gitu.
berarti suaminya adalah Tuhan. Nah, jadi ke situ lagi begini Pak. Nah, jadi kalau di dalam Islam dahulunya terpecah dua. Satu yang sangat membenci Ali, jadilah dia Khawarij. Satu lagi sangat mengagungkan Ali, jadilah dia Syiah. Jadi tetap ada di Islam pun juga seperti ini gitu. Tetap ada yang satu mengagungkan betul, yang satu membenci betul. Nah dalam hidup ini kita juga gitu Pak. Banyak benci juga orang sama kita, banyak juga orang yang suka. Jadi inilah dalam kehidupan. Satu orang ada terlalu memuji, kadang gelap pula matanya jadinya. Semua apa yang kita buat benar aja kata dia. Nah, yang di sisi lain ada pula orang yang apa aja kebaikan yang kita buat tetap juga benci dia sama kita. Jadi jangan terlalu tersedih hati betul. Kalau hidup di tengah-tengah masyarakat, jangan terlalu baper Pak, bawa perasaan kata-kata orang. Karena di masyarakat nih Bu ya, 100 kebaikan Ibu buat, sekali Ibu buat salah hilang 100 tuh. Nah, jadi harus maklum kita Pak. Kemudian siapa lagi yang baik yang bisa berbicara? Dalam hadis ini dulu orang Bani Israel itu ada namanya Juraid. Ini cukup masyhur riwayatnya Pak. Juraid ini ketaatannya sudah tidak ada banding lah Pak untuk masyarakat Bani Israel. Ibadahnya betul-betul terjaga. Cuman kalau dalam riwayat lain dia tidak menjawab panggilan ibunya. Cuman dalam hadis ini tidak ada riwayat yang itu Pak. Mungkin di dalam redaksi yang lain. Nah, kalau di dalam redaksi yang lain, Juraid ini dia sedang ibadah, kemudian ibunya memanggil, Juraid bingung mau menjawab panggilan ibunya atau tidak. Cuman di hadis ini tidak disebutkan itu. Di dalam hadis ini Juraid ini sampai untuk kusuknya itu Bu, dia bangun tempat ibadahnya sendiri, kemudian dia beribadah di dalamnya. Tekun ibadah menjadi sebuah keasikan dengan dia. Karena ibadah nih Pak, kalau diasikkan dia jadi ringan. Contohnya apa Pak? Orang lomba burung bekicau Pak. Berapa jam dia mengginikan burung itu Pak? Tidak sakit lehernya Pak. Kenapa? Asik. Anak-anak main game, coba Pak, berapa jam dia main game? Dia tahan Pak, karena dia asik. Sebetulnya gitu juga Pak. Baca Al-Quran kalau sudah diasikkan, dia juga bisa asik. Ibadah sunat kalau sudah diasikkan, dia juga bisa asik Pak. Bahkan rasa asing rasanya kalau meninggalkan ya. Misalnya gini, Bapak udah biasa sholat duha 12 rakaat, itu udah jadi asik Pak. Bapak mengamalkan wirid al-maksurat, berapa ayat itu Pak yang dibaca. Kalau udah biasa jadi asik. Apalagi kalau dapatlah keajaibannya Pak, tentu tambah yakin jadinya mengamalkan itu. Nah, orang Bani Israel waktu itu, bayangkan Bu, manusia ini Juraid yang tidak ngapa-ngapa aja Pak, bisa juga orang benci Pak. Apalah mengganggu Juraid itu, dia cuma ibadah aja kerjanya Pak. Sakit juga hati orang nengok. Jadi kalau di mata manusia ini Pak, kalau salah yang ditengok banyak jadinya Pak. Orang naik sepeda motor Bu, di stop sama oknum polisi. Apa salah saya Pak? Helm saya pakai, cas spion 2, ini SIM, ini STNK, lampu semua hidup. Gaya kau tuh menjijikkan. Nah, gaya bisa kena Pak. Kadang pembawaan orang ini kan lain lah Pak ya. Gayanya pun kan bisa kena. Jadi kalau dicari sudut yang salah pasti ketemu Pak. Di mana aja pasti ketemu. Padahal Juraid ini ibadah tenang-tenang aja, tidak mengganggu orang Pak. Apa gosip orang Bani Israel? Siapalah yang bisa meruntuhkan ibadah Juraid ini ya? Datang pelacur, aku bisa. Kalian mau tidak aku coba? Cobalah kalau bisa kau. Berusahalah pelacur ini menggoda Juraid. Jadi dari dulu tuh Pak, orang-orang taat itu ujiannya selalu adalah wanita Pak. Pancingan iblis itu Pak memang wanita. Karena kita menahan, karena orang-orang taat ini kan yang ditahan-tahannya banyak Pak. Kalau orang bebas tuh Bu, iblis melipat tangan ya itu Pak, nggak usah goda lagi, pandai dia sendiri itu. Tapi kalau macam-macam kita yang menahan nih Pak, kita udah tahu yang ini tidak boleh memandang perempuan. Tidak boleh lama, hati-hati. Jangan sampai yang aneh-aneh. Itu tuh Pak, iblis tuh makin berkibar dia Bu.
Ibarat anak kecil kita godain, Pak, makin nangis ya pasti makin senang gitu, Pak ya. Malah kita godain dia. Jadi iblis itu makin terganggu, kita makin kuat dia, Pak. Jadi berapa udah ahli ibadah pada masa lalu yang kena perempuan? Riwayat Barsiso di dalam kitab Talbisul Iblis karya Ibnu Qayyim al-Jauzi. Lewat juga gara-gara perempuan. Abdah bin Abdurrahim, penghafal Quran mujahid Islam, lewat gara-gara perempuan, murtad. Kemudian ada kita pernah mendengar berita seorang pengasuh pondok pesantren mencabuli santrinya. Banyak juga, Pak. Guru mengaji mencabuli muridnya, banyak. Jadi iblis itu tidak ada takutnya sama kita nih, Pak. Mau rajin betul kita ibadah tidak takut dia. Jadi apa kiatnya, Pak? Ini kiatnya dalam hadis Rasulullah, Bu. Pernah Rasulullah berpas-pasan dengan iblis yang berwujud manusia di pintu masjid keluar. Di dalam masjid ada orang sedang tidur, satu lagi orang sedang sholat. Kemudian kata Rasulullah, kenapa kau tidak masuk aja ke dalam? Aku takut dengan orang yang sedang tidur. Bukankah kau seharusnya takut dengan orang yang sedang sholat? Orang yang sedang sholat itu orang bodoh. Aku takut aku ganggu yang bodoh ini sholat, nanti yang berilmu bangun membenarkan ibadahnya, rugi aku. Jadi biarlah aku tereng asal jangan tertungkup, istri sila dagangnya, Pak, biarlah rugi aku. Daripada nanti ditunjuk ajarkan oleh yang berilmu, rugi aku banyak. Artinya apa, Bu? Tidurnya orang berilmu lebih ditakuti oleh iblis daripada orang beribadah bodoh. Jadi kita ini, Pak, harus memperbanyak ilmu di dalam ibadah ini. Ilmu agama kita punya, jadi kita nanti tahu, Bu, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oh, kalau lagi begini, ini boleh dilakukan. Seperti yang pernah contoh kita sebutkan, Bu, Rasulullah habis sholat subuh berjamaah. Rasulullah di dalam hadis mengatakan, siapa yang duduk selepas sholat subuh berjamaah, kemudian sampai waktu syuruk, dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya umroh dan haji mabrur. Nggak taunya sahabat yang ini nggak zikir, nggak doa, langsung keluar, Pak. Kemudian sahabat yang lain mengatakan, sungguh rugi dia ya Rasulullah. Padahal duduk setelah sholat subuh ini betapa besar keutamaannya. Kata Rasulullah, kalian tidak boleh berkata begitu. Apabila dia keluar untuk mencari nafkah, menghidupi istri dan anak-anaknya, keluarnya adalah jihad fisabilillah. Besarlah yang keluar daripada yang duduk zikir lagi, Pak. Nah, maksudnya apa? Kalau kita lapang, duduk lebih baik daripada keluar. Kalau memang kita ada untuk mencari nafkah jauh lebih baik daripada duduk lama. Tapi ini janganlah Bapak amalkanlah, Pak. Nanti tahu keluar-keluar aja nanti, Bu. Kalau kita ini beda, Pak. Kita ini duit masuk kencang, ibadah kurang. Ada waktu itu udah mau takbiratul ihram, Pak, masuk GoFood, Pak. Nah ya di sholat, Bu, keluar dia, Pak. GoFood kan agak besar, Pak, poinnya 2 gitu. Keluar dia. Jadi memang itulah, memang kalau pada masuk masjid ini, Pak, mati kan maunya, paling tidak nada dering lah. Kalau apa yang aneh dulu tuh, Pak, imamnya, Pak, tolong matikan HP imam tuh bunyi, Pak. Jadi kadang siapa aja bisa kilap rupanya, Bu. Dicoba, Pak, oleh pelacur ini, digodanya Juret, Bu. TP-TP lah dia. TP-TP ini selalu tebar pesona, Pak. Pelacur ini sama Juret. Dirayu-rayunya, Pak. Pandailah dia, Bu, ya. Lewat-lewat, kemudian menggoda gaya-gaya genit itu, Pak, ya. Nggak ngaruh sama Juret, Pak. Santai aja dia. Udah bosan lah perempuan nih, Pak, udah hilang lah harga dirinya. Biasa orang suka sama dia, Pak. Ini betul-betul ndak ada ngaruh. Karena kalah malu pelacur nih, Bu. Di belakang tempat Juret ibadah itu ada tempat orang meneduhkan binatang. Berzinalah dia sama pengembala tuh, Pak. Di callingnya pengembala nih, jangan kau bocorkan, dak. Aku malu nih. Aku disuruh orang Bani Israel untuk ngetes Juret, rupanya aku gagal. Jadi nanti aku bilang kalau aku hamil, ini anak Juret. Akhirnya diakuinya, Pak, nih aku berhasil nih merayu Juret, aku sudah hamil. Disitulah kesempatan masyarakat menghakimi Juret. Lihat, Pak, orang tidak ngapa-ngapa aja, Pak, bisa kena zolimi, Pak. Habis kena pukul Juret, Pak.
Tapi tidak mati macam di Papua kemarin tuh Pak. Kalau kemarin itu kan mati. Itu Bu ya, ini hati-hati kita nerima kabar. Di YouTube saya baca judulnya nyawa babi lebih berharga daripada manusia. Padahal tidak seperti itu. Jadi ini salah sangka sebetulnya Bu. Ada orang naik sepeda motor nabrak babi mati, truk ini lewat Pak. Nah di situ. Jadi dikirain truk ini nabrak orang itu dan nabrak babi. Nah jadi cuman walau bagaimanapun tetap itu salah gitu. Cuman beritanya kadang Pak, judul ini buat ngeri kadang Pak ya. Nah, itu tuh membuat orang, akhirnya nanti orang baca itu Pak pengen ngamuk jadinya Pak gara-gara babi ya. Jadi sebetulnya tidak. Jadi simpang siur itu beritanya. Dipukuli Juret ini Pak, apa kata Juret? Tunggu dulu, izinkan aku sholat 2 rakaat dengan cara yang disyariatkan waktu itu. Karena sholat ini udah lama sebetulnya. Cuman ada cara masing-masing zaman. Sholat Juret 2 rakaat di dalam riwayat ini, kemudian dia colek bayi itu Pak. Di mana bayinya? Sampai dekat bayi itu dicolek oleh Juret. Siapa ayahmu? Disitulah bayi ini berbicara. Ayahku adalah pengembala di belakang tempat ibadahmu. Baru menyesal semua Pak. Oh Juret, kami minta maaf, nanti kami bangunkan lagi. Wah kalau udah macam itu langsung enggak mau aku dah. Aku udah sakit kalian buat nih. Kalian enggak bertanya dulu. Tapi Juret katakan apa? Enggak ada disinggung Juret masalah itu dalam hadis ini Pak. Juret cuma bilang bangun aja macam semula balik. Jadi tidak diungkitnya Pak. Masalah orang itu salah memukul dia itu tidak diungkitnya. Nah jadi bayi yang ketiga yang pandai berbicara di dalam hadis ini, ada seorang ibu sedang menyusui anaknya. Waktu dia sedang menyusui anaknya itu lewat orang pejabat Pak. Jadi dalam hadis ini Pak, orang yang berpangkat, artinya berarti pejabat Pak. Jadi pejabat ini sudah lama ada. Lewat pejabat, berdoalah ibu ini untuk anak ini. Ya Allah, jadikanlah anak aku seperti orang itu. Bayi ini mencabut mulutnya dari susuan ibunya. Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Heran ibunya Pak. Didoakan jadi orang bagus, malah bayinya nggak mau Pak. Kemudian lewat budak wanita yang sedang dipukuli. Kemudian ibunya berdoa, ya Allah, jangan jadikan anakku seperti dia. Justru bayi itu mencabut kembali mulutnya dari tetekan ibunya. Kemudian dia katakan, ya Allah, jadikanlah aku seperti dia. Kemudian ibu ini berkata, ketika orang yang berpangkat bagus lewat, aku doakan kau nak mau, kau nak. Kan kadang-kadang ibu-ibu itu kan sering juga ngomong-ngomong gitu sama anaknya. Kadang banyak anak bayi ini yang tidak diakui ibunya Pak. Kasihan kita Bu. Contohnya, anak siapa nih? Padahal anak dia Pak, tidak diakuinya Pak. Jadi kadang Bu, bayi-bayi itu heran dia. Sebetulnya saya ini anak siapa nih Ma? Kalau kita tanya kan Pak, anak siapa nih sayang? Kan terlibat ya anak dia Pak. Tidak diakui dia sebagai anak. Jangan gitu nih menimang cucu ya Bu. Cucu siapa nih? Nanti sedih hati bayi itu Bu. Kemudian apa kata bayi ini Pak? Ketika orang berpangkat lewat aku doakan kau tidak mau. Ketika budak yang dipukuli, kau malah menginginkan jadi seperti dia. Kemudian kata anak ini, wahai ibu, penunggang kuda yang mengenakan tanda pangkat itu orang yang congkak, sombong. Sedangkan hamba saya itu, dia orang baik tapi dia dituduh dia berzina padahal dia tidak melakukannya. Dia dituduh mencuri padahal dia tidak melakukannya. Dan dari mulut hamba saya itu apa yang terkeluar Pak? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu zikir yang diucapkan oleh perempuan ini. Jadi kalau kita difitnah memang tidak bisa jawab lagi Pak. Enggak ada lagi, udah. Itu ajalah zikir lagi. Engkaulah sebaik-baik pelindung ya Allah. Jadi cuman itu dibaca oleh wanita ini. Nah, di dalam riwayat yang kita sampaikan dari kisah yang pertama dalam hadis ini, bayi yang bisa berbicara ini Bu, bahwa 3 bayi yang berbicara sesuatu yang tidak masuk akal.
Tetapi kalau Allah yang berkehendak, memang tidak ada saksi lain lagi Pak, itu pun bisa menjadi saksi. Kalau di zaman Nabi Musa siapa yang menjadi saksi Pak? Tulang sapi. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, tulang sapi yang berbicara. Karena waktu itu ada orang yang membunuh pamannya. Jadi kalau dalam surah Al-Baqarah itu Pak, orang membunuh, jadi asbabun nuzulnya itu orang membunuh pamannya, mau menguasai hartanya, kemudian dia teriak-teriak ke orang bahwa pamannya terbunuh. Nah, disuruhlah mencari anak sapi. Kemudian ini di zaman Nabi Musa ya Pak ya, Musa alaihissalam disuruh mencari anak sapi. Kemudian mereka akhirnya bertanya, makin susah. Setelah sapinya didapatkan, tulang sapi itulah yang dipukulkan ke mayat itu, sehingga mayat itu berbicara siapa yang membunuhnya. Tulang pun bisa menjadi saksi. Dulu yang malang lagi Bu, perampok gara-gara burung goreng tertangkap dia jadinya Pak. Jadi waktu dia membunuh orang, ini tidak ada saksi satupun Pak. Ada 2 burung di atas pohon Pak, waktu dia membunuh orang. Udah berhasil, dia udah cukup tahunan dia membunuh orang tuh tidak ketahuan Pak. Pas dia makan di warung, pas ada burung, orang makan daging burung 2 ekor Pak. Ketawa perampok nih Pak. Ngapa Bapak ketawa? Waktu aku membunuh orang dulu, 2 burung inilah yang jadi saksi. Tangkap sekali Pak. Dia buat kesaksian untuk diri dia sendiri jadinya. Dia sendiri yang membukanya Bu. Jadi burung pun, burung goreng malah lagi Bu, bisa menjadi saksi atau tangkap jadinya. Kalau orang di Facebook kemarin itu apa Bu? Habis dia maling dipamerkannya barang malingnya di Facebook Pak. Tangkap sekali Pak. Rencana mau gaya Bu, akhirnya tertangkap ya dia. Jadi terserah Allah mau membuka dari mana saja Pak. Kalau Allah ingin menyelamatkan hambanya dari kesukaran, maka dari mana saja Allah bisa menolongnya. Nah kemudian yang kedua Pak, ketika mendapatkan kesulitan, mintalah kemudahan kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa mengeluarkan kita dari kesulitan. Sampai yang terkecil apa Pak? Ini sering disampaikan. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah? Sendal kalian putus pun ceritakan kepada Allah. Bapak mau kemana aja Pak, berdoa dulu Pak. Mau cari parkiran mall aja Pak, orang pakai doa sekarang Pak. Ya Allah mudah-mudahan dapatlah tempat parkiran bagus. Jadi apa saja. Jadi Allah ini Pak ya, senang dia nengok kita nyinyir seperti itu Pak. Semua serba didoakan. Semua serba didoakan. Bahkan untungnya lagi apa kata Allah Rasulullah Bu? Apabila kita mendoakan orang tanpa diketahui oleh orang yang kita doakan, maka kata malaikat, engkau pun mendapatkan hal yang serupa. Kan enak tuh Pak. Bapak sekarang nih Pak, Bapak doakan saya nih Pak, saya tidak tahu nih, Bapak akan mendapatkan hal yang serupa. Ibu mau memindahkan rezeki orang Bu, doakan dia Bu, pindah nanti rezeki itu ke kita Pak. Jadi kan mudah sebetulnya Pak, semua serba didoakan. Mohon kepada Allah, dan disinilah nampak ketergantungan kita kepada Allah jadinya Pak. Dan Allah paling suka kalau kita ngulang-ulang doa. Beda sama manusia Pak. Manusia berulang-ulang kita ngomong sama dia, muak dia Pak. Nampak Bapak lari lah kita lagi, dia banyak betul, pusing kepanjang aja kerjanya ceritanya tuh. Kemudian yang ketiga, orang soleh yang disayangi dan dijaga oleh Allah, sehingga dia kalau berdoa dikabulkan oleh Allah. Nah inilah kadang ada orang Bu ya, pergi dia kepada orang soleh, kemudian minta didoakan gitu. Jadi ini suatu hal yang bagus sebetulnya Bu, karena doa orang soleh ini dikabulkan oleh Allah Pak. Cuman kadang sulitnya itulah Bu, mencari orang soleh zaman sekarang itu tuh susah Pak gitu. Jadi betul-betul udah sepakat betul orang bilang dia orang soleh, baru itu bagus Pak. Kemudian janganlah melihat orang karena penampilan luarnya. Ini tadi Bu, orang berpangkat dia minta jadi orang berpangkat, belum tentu itu bagus Pak. Kadang kita ini suka menilai orang dari penampilan, kita tidak menilai dari sisi lain. Seharusnya kita juga harus melihat dari sisi lain, supaya kita jangan malu nanti Pak.
Di Mall Pekanbaru Bu, waktu pameran kasur yang mahal-mahal itu Pak, yang harga 46 juta, sampai enggak tahu saya mereknya Bu. Karena kita masih pakai kapuk juga baru Pak kan, jadi enggak tahu merek-merek macam itu. Bapak nih pakai baju Swan brand tuh Pak, pakai celana pendek. Udah capek, udah tegak di sekitar tempat tidur tuh Pak. Spring bed tuh enggak ada yang SPG-nya yang mendekati Bu. Sangka susah betul Bapak nih Pak. Padahal memang malang nasib Bapak nih Pak, tampangnya enggak mendukung Pak. Itulah kadang ruginya ujian orang kaya enggak mendukung tampang itu pula Pak. Akhirnya orang meremehkan dia. Nah itu ujian Pak, ganteng ujian, kurang wajah pun ujian juga sebetulnya. Jadi udah capek dia nanya Pak yang ini, enggak juga diacuhkan, enggak juga diacuhkan. Akhirnya dipaksanya lagi, Dek saya nanya ini berapa? Itu mahal tuh Pak, dia udah diskon aja harganya 46 juta. Kata. Yang mana bos kamu? Pas ada bosnya di situ Pak. Saya beli 2 biji, berhentikan anak itu ya. Tuh Pak jadinya Pak. Maulah orang nih Bu, beli 2 berapa kata Bapak tuh, berhentikan dia, berhenti. Jadi kadang-kadang hati-hati kita, artinya apa Pak? Jangan pernah kita meremehkan siapapun gitu. Semua orang ini penting, jangan sampai dia dijengkal. Saya makanya Pak takut saya Pak, kalau sedang ceramah ini menganggap Bapak tuh murid. Makanya saya seperti orang yang berdialog sama Bapak. Kadang kan ada yang masalah, Bapak harus seperti ini, kan gitu Pak ya. Datang orang bertanya, Ustadz saya mau bertanya Ustadz, kemana aja Ibu tadi ya? Tidak dengar saya ceramah, ngeri Pak. Takut-takut orang dibuatnya. Karena saya selalu menganggap bahwa Bapak Ibu bukan orang yang tidak paham agama. Kadang jauh lebih paham orang yang mendengar Pak daripada orang yang berbicara. Cuman Bapak Ibu karena rendah hati aja mau duduk. Kemudian Pak, yang berikutnya. Nah ini hadis sahih ini Pak terdapat di dalam hadis Bukhari dan Muslim, yang juga ada di kitabnya Imam An-Nawawi Riyadhus Shalihin, hadis nomor 65. Kenapa harus saya sebutkan? Karena ini seperti dongeng loh Pak. Ada 3 orang Bani Israel, yang satu menderita penyakit belang, kurapnya tidak hilang-hilang Pak kulitnya. Satu lagi botak, rambutnya tidak mau tumbuh. Yang satu lagi buta. Datang malaikat menjelma menjadi manusia, menguji yang pertama Bu. Kau apa yang paling kau harapkan dalam hidup ini? Katanya ke si belang ini. Kata si belang ini, aku pengen punya kulit mulus. Binatang apa yang paling kau sukai? Onta. Dikasih oleh malaikat ini unta bunting umur 10 bulan Pak. Datang lagi kepada yang botak, apa keinginan kau dalam hidup ini? Aku ingin berambut. Kadang tak berambut nih lain bentuknya. Orang aja Pak rela habis-habisan Pak untuk menumbuhkan rambut nih Pak. Tidak akan bisa Pak tanpa izin Allah. Kenapa saya katakan itu? Pangeran Inggris saja Pak berapa banyak duitnya itu Pak. Tidak juga mau tumbuh rambutnya Pak. Jadi Bapak jangan pakai minyak kelapa nih ya. Habis 1000 botol Pak akan tumbuh rambut Bapak. Jadi kita teruskan sedikit ya Pak ya. Kemudian datang kepada si buta. Yang kedua tadi si botak tadi pengen tumbuh rambut. Binatang apa yang paling kau suka? Sapi. Dikasih sapi bunting juga Pak. Yang ketiga si buta ini Bu, kau ingin apa? Ingin mataku melihat. Binatang apa yang kau suka? Kambing. Dikasih kambing. Setelah ini bertahun-tahun berkembang, datang lagi malaikat yang sama dengan wujud yang masih sama kepada si belang. Bagus kulit kau ya. Iyalah aku perawatan. Kan itu Pak, nak ngaku lagi Pak. Dia kaya. Tapi kalau tidak salah aku dulu kau penyakit kulit waktu aku datang sini. Dah besar-besar onta kau ya. Ya ini hasil kerja aku, kerja keras aku. Boleh tidak aku minta satu? Ya tidak bisa loh. Nih payah nih. Lupa kau sama aku. Aku tidak tahu siapa kau. Mudah-mudahan Allah menghancurkan dirimu. Mulai bangkrut Pak. Gitu juga dengan si belang, tidak juga ngaku Bu. Akhirnya si buta inilah baru ngaku Pak. Boleh aku minta kambing kau satu enggak? Ambil aja lah berapa kau mau. Dulu aku tidak ada hidup aku nih. Susah, payah aku. Kau inilah waktu itu yang ngasih aku kambing. Ingat Pak. Makanya yang si buta ini mudah-mudahan diberkahi Allah hartamu. Artinya apa Bu?
Jadi kadang kita ini mungkin miskin itu lebih baik untuk kita, Pak, daripada kita kaya. Karena kita tidak siap untuk itu. Nah, jadi apapun kehidupan kita ini, kadang kita justru diberi harta itu meningkatkan kesombongan kita. Jadi apa yang bisa membuat orang sombong dan menzalimi orang? Kalau dia berada, kalau dia memiliki harta, kalau dia memiliki pangkat, kalau dia memiliki jabatan dan jauh dari agama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.